Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Anas Mahmud bukan terbuka untuk umum. Terdakwa sudah bisa didengar suara kami. Saksi 5 orang ya, penuntut umum ya. 4 yang mulia, silakan. Silakan Pak Riki Haryansyah, Pak Eri Adifah, Pak Gumbita, Pak Solih Indara, dan Pak Eri Adifahmi. Dan saat si Kirjohari menyampaikan ada uang 900 juta itu disampaikan nggak sumbernya dari mana? Sampaikan dari Pak Anas. Dari terdakwa Anas Mahmud ya. Kemudian disampaikan juga bahwa tujuan uang 900 juta ini terkait dengan apa? Ya, terima kasih untuk pembahasan. Untuk percepatan pembahasan APBDP 2014 dan 2015 murni tadi ya. Nah, kemudian pada saat saudara sudah di MP itu, apakah kemudian saudara membuat list catatan tersebut? Iya, ya, ada. Nah, itu siapa yang menulis? Saya yang menulis. Yang menentukan? Itu Kir yang menentukan. Kir yang menentukan, artinya siapa orangnya, termasuk nominalnya berapa itu dari Kirjohari yang menentukan. Baik, kemudian saudara masih ingat siapa-siapa saja anggota DPRD yang pernah saudara tulis bersama dengan Kirjohari dan nilainya? Mau dibacakan aja, Pak. Jadi itu saya agak. Baik, saya bacakan yang izin yang mulia di poin 15. Siapa nama anggota DPRD yang saudara tulis namanya terkait dengan penerimaan uang sebesar 900 juta oleh saudara Kirjohari tersebut? Dapat saya jelaskan bahwa nama-nama anggota DPRD yang pernah saya tulis untuk penerimaan pembagian dana tersebut adalah: 1. Ketua DPRD saudara Johan Firdaus menerima 125 juta. 2. Wakil Ketua DPRD saudara Rusli Ahmad menerima 40 juta. 3. Wakil Ketua DPRD saudara Novi Wali menerima 40 juta. Kemudian 4. Wakil Ketua DPRD saudara Hasmi Setiadi menerima 40 juta. Kemudian Ketua Komisi A Ilyas Labai menerima 40 juta. 6. Ketua Komisi B saudara Zukri dalam kurung PDIP menerima 40 juta. Kemudian poin 7. Ketua Komisi C Adi Zainal menerima 40 juta. Ketua Komisi D Bagus Santoso menerima 40 juta. 9. Ketua Fraksi Golkar saudara Iwan Silwani menerima 40 juta. 10. Ketua Fraksi Demokrat saudara Koko Iskandar menerima 40 juta. Ketua Fraksi PDIP saudara Robin P. Hutagalung menerima 40 juta. Kemudian 12. Ketua Fraksi PKS saudara Mansur menerima 40 juta. Ketua Fraksi PPP Rusli Effendi 40 juta. Ketua Fraksi Gabungan Abdul Wahid menerima 40 juta. Ketua Fraksi PAN Ramli Santur menerima 40 juta. Wakil Ketua Komisi B saudara Nur Zaman Gerindra menerima 40 juta. Kemudian anggota Komisi C Mahdi Nur PKS menerima 30 juta. Anggota Komisi B Edi Yatim Demokrat menerima 30 juta. Sekretaris A saudara Syafruddin Syaan Demokrat menerima 30 juta. 20. Anggota Komisi C saudara Solihin Dahlan dari PBR menerima 30 juta. Saya sendiri saudara saksi menerima 50 juta. Benar? Benar, ini yang saudara tulis dan saudara list bersama dengan Kirjohari. Nah, apakah saksi di samping saudara Pak Solihin Dahlan dan Gumbita juga menerima uang dari terdakwa terkait dengan pembahasan APBDP 2014 dan APBD murni 2015 tersebut? Iya. Benar? Benar, Pak. Apakah pada saat itu saudara yang menyerahkan langsung atau Kirjohari? Kalau Pak Gumbita itu lewat saya. Pak Gumbita lewat saudara. Informasi kalau Pak Solihin dari Kirjohari. Pak Solihin dari Kirjohari ya, nanti kita tanyakan ke Pak Solihin. Nah, kemudian dari yang saudara tulis itu, apakah pada saat itu memang realisasinya oleh Kirjohari dan saudara serahkan sesuai dengan nama-nama tersebut, atau saudara hanya memberikan kepada Pak Gumbita saja dan Johan Firdaus? Ya, jadi saat dari MP itu kita bergeser ke Ritate. Ya. Pak Johan menuju sana. Kemudian setelah ditunjukkan ke Pak Johan nama-nama itu, Pak Johan ada keberatan. Oh, Pak Johan pada situ saudara tunjukkan ada 20 nama ini, Ya. 21 nama. Ya. Apa yang disampaikan Johan terkait keberatannya? Ada keberatan bahwa dia waktu itu minta sekitar
150 juta. 150 juta. Di sini kan 125 ya jatahnya dia. Iya. Kemudian apa yang disampaikan oleh jual terkait keberatannya itu? Dia hanya minta 150 juta. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang kurangin aja jumlahnya. Baik, mohon izin yang mulia bacakan lanjutan PAP saudara di angka nomor 10 di angka 8 saya bacakan. Pada saat saya dan Johari sedang berdiskusi terkait pembagian uang tersebut, Johar Firdaus menelpon dan menyuruh kami segera ke kafe Liplate karena yang bersangkutan sudah menunggu lama. Sampainya di kafe Liplate, Johar menyampaikan, "Gimana Kir?" Saya kemudian langsung menunjukkan isi catatan tersebut kepada Johar Firdaus. Johar Firdaus kemudian meneliti tersebut dan setelah itu bersangkutan mengatakan, "Saya 200 lah." Ya, ada pernyataan tersebut. Ada pernyataan, jadi permintaan dia itu 200 ya. Artinya dari 125 ini kan tidak cukup ya, artinya karena sudah saudara plot-plot gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Johar Firdaus setelah minta 200? Sepertinya Joharinya agak keberatan karena kan tidak cukup tuh, jadi tulisnya kan berubah lagi. Ya. Tulisnya berubah lagi, rate-nya berubah lagi. Ada makanya dikurangi untuk memenuhi kebutuhan yang Pak Johar. Ya. Nah terus apakah ada nama yang dihapus atau bagaimana? Ada nama yang dihapus. Siapa yang dihapus namanya? Salah satunya sepertinya Tony Hidayat. Tony Hidayat. Di sini kan Tony mendapatkan jatah yang sudah tuliskan 30 juta ya. Iya. Nah artinya 30 juta ini yang saudara geser ke Johar Firdaus, jadi ketemu nominal 155 juta, benar? Iya. Nah kemudian bagaimana dan siapa yang mengantarkan uang ini kepada Johar Firdaus setelah disepakati nominalnya? Jadi situasinya saat itu kan maghrib ya, kita pulang ke rumah. Ya. Pak Johar minta memang kalau bisa hari ini gitu ya, hari ini. Kemudian kan saya satu mobil dengan Johari itu pulang, saya antar beliau ke rumah. Jadi sampai di rumah beliau itu saya disuruh tunggu sebentar. Ya. Tunggu sebentar, saya tunggu. Nggak lama kemudian beliau datang dan mengasihkan 2 kantong plastik ya. Satu untuk Pak Johar, satu untuk saya. Isinya apa? Di situ saya belum buka, tapi sampai di rumah uang. Uang, artinya penyampaian isi kantong itu adalah uang gitu ya. Nah kemudian pada saat saudara tadi ya sudah ketemu dengan Johar kan sudah menunjukkan catatan sebelum ada penyerahan itu kan. Itu catatannya di bawah siapa Pak? Pak Johar. Nah, kenapa di bawah Pak Johar? Saya belum paham. Kan yang bawa uang ini Kir Johari ya, yang dari terdakwa kan Kir Johari, tapi catatan itu dibawa Pak Johar. oleh Pak Johar. Nah, kemudian setelah saudara menerima uang tersebut dari Kir Johari, kemudian bagaimana cara saudara menyerahkan kepada Johar Firdaus? Jadi setelah itu saya pulang ke rumah dulu. Selanjutnya saya langsung setelah maghrib saya langsung bertugas ke rumah Pak Johar, langsung di rumah beliau Ya. dan saya serahkan ke rumah Pak Johar langsung. Pada saat itu oleh Johar Firdaus diterima sendiri. Diterima sendiri. Kemudian apakah pada saat itu Johar Firdaus juga menghitung isi dalam kantong tersebut? Ya, dia buka plastiknya, resepkan yang warna hitam. Ya. Hitung 150 juta isinya. 150 artinya berbeda dengan kesepakatan Ya. tadi. Kemudian disampaikan apa oleh Johar Firdaus? Ya masih kurang lah 5 juta. Masih kurang 5 juta. Terus kemudian saudara Kalau saya suruh aja Pak Johar terkoreksi aja langsung. untuk mengkonfirmasi kepada Kir Johari. Nah kemudian tadi kan ini uang untuk Johar Firdaus, sementara tadi kan Kir Johari memberikan satunya untuk saudara. Apakah saudara juga membuka isi kantong tersebut dari Kir Johari yang untuk saudara? Saya buka. Buka, isinya berapa? 50 juta. 50 juta. Berarti kesepakatan di catatan itu berapa? Pakai 50 juta juga. 50 juta. Memang saudara mendapatkan 50 juta ya. Kemudian apakah saudara dari uang tersebut kemudian saudara pergunakan atau bagaimana? Saya belum pergunakan. Saudara belum pergunakan. Baik, tadi saudara menerangkan ya bahwa saudara tahu nggak sumber dana uang yang diserahkan oleh terdakwa kepada Kir Johari ini dari mana sumbernya? Ya, saat itu Kir nyampaikan ke saya, ya bukan saya aja, ada Pak Johar. Ya. Dari Pak Anas. Dari terdakwa ya. Baik, kemudian maksud dari pemberian uang tersebut untuk tadi ya saudara sudah menerangkan ya dari pembahasan percepatan pembahasan APBD perubahan maupun APBD murni. Ya.
Nah, kemudian terkait tadi kan saudara juga menerangkan kapan saudara dan bagaimana saudara menyerahkan uang kepada Pak Kubita. Jadi setelah kita besoknya ya, kalau selesai besoknya itu kami ada pertemuan itu ya sekedar pembahasan berbarengan dengan ada kegiatan untuk pembahasan pemekaran provinsi Pesisir. Nah di saat itu kan ada beberapa dokumen itu seminggu setelah itu atau beberapa hari setelah itu ya saya lupa. Ada dokumen yang menjadi syarat ya untuk pemekaran itu ada dukungan dari Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat. Jadi setiap hari nggak salah saya itu menyerahkan dokumen itu ke saya di samping BI, samping Bank BI di Bank Indonesia Jalan Sudirman. Saya berhenti dengan mobil saya berhenti dan tiba-tiba saya menyampaikan sebuah map. Ternyata di dalam map itu sambil dia kasih juga ada amplop itu tolong titip ini untuk Pak untuk Bung dan Pak Ilyas Labai. ya. Itu aja yang disampaikan. Nah, setelah disampaikan pada saudara, kan tadi pertanyaan saya bagaimana cara saudara menyerahkan kepada Pak Kubitanya. Jadi setelah itu saya buka amplopnya kan isinya 20 juta. Ya. Isinya 20 juta, artinya bagi dua dengan Pak Ilyas Labai almarhum. Kemudian besoknya kalau nggak salah saya itu saya telepon Kubita untuk ketemu sama saya. Besoknya saya serahkan sama Kubita. Gue ini titipan akhir ya untuk bantu-bantu memang bahasa saya itu untuk bantu-bantu kita proses percepatan, bukan proses percepatan untuk perjuangan pesisir lah pada saya. Tadi kan saudara menerangkan uang dari Kirjo Hari itu untuk percepatan APBD ya. Perubahan maupun APBD murni 2014 dan 2015. Ya. Kenapa saudara menyampaikan kepada Kubita itu untuk percepatan apa maksudnya yang ini? Kan ini sumbernya jelas dari satu tujuannya tadi awal untuk APBD 2014 dan 2015. Ya. Memang uangnya itu uang dari Uang situ juga. Ya. Itu yang sudah serahkan kepada Kubita. Pak Kubita. Untuk yang Pak Ilyas Labai Tidak sempat saya serahkan. tidak sempat saudara serahkan. Hanya uang itu masih ada pada saudara ya. Seperti itu. Baik, kemudian apakah terkait uang tersebut ya yang saudara terima 50 juta, kemudian dari Ilyas Labai masih ada pada saudara 10 juta, itu sudah saudara serahkan atau pada saat itu masih saudara bawa? Masih sama saya, tapi kan saya sudah artinya saya serahkan dan kembalikan kepada KPK kan. Sudah saudara ini ya, sudah saudara serahkan melalui rekening penitipan perkara ya, nanti kita tunjukkan. Nah, kemudian baik terkait dengan apa yang sudah tadi saudara sampaikan Pak, terkait dengan pembahasan KUA PPAS Pak, wajarnya Pak, saudara kan anggota Banggar ya, apakah wajar Pak ketika KUA PPAS ini tidak dilakukan pembahasan atau disetujui? Memang seperti itu biasanya Pak di DPRD Riau? Ya enggak juga ya, karena setiap tahun kan kita pembahasan PPDP dan murni ya. Ya. Idealnya itu tentu ada mekanisme, jadi idealnya yang biasa kita lakukan itu 3-4 bulan. 3-4 bulan, tapi pada saat itu di 2 September langsung satu malam jadi begitu ya? Iya. Karena sudah ada kode dari Suparman tadi. Baik, apakah pada saat saudara menyerahkan uang kepada Johan Firdaus ya Pak di rumahnya tadi, pada saat itu Johan Firdaus sudah mengetahui maksud dan tujuan itu memang uang itu dari terdakwa dan tujuannya untuk proses tadi percepatan dan pengesahan APBD Provinsi Riau tersebut? Sudah tahu. Sudah tahu ya, karena sudah disampaikan Suparman tadi ya di ruangan Johan pada saat itu ada saudara juga ya. Kemudian terkait dengan barang bukti nanti kita tunjukkan di akhir ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan. Baik, saudara saksi Riki ya. Tadi kan saudara saksi sempat memaparkan kepada rekan kami soal penyerahan uang 900 juta yang kemudian saudara saksi berikan kepada Ilyas Labai ya tadi ya. Nah, itu saksi waktu itu Pak Firdaus Hari juga sudah menyampaikan kan ya waktu bahwa uang tersebut itu untuk pembahasan RAPBD ya. Iya. Dari sumbernya dari situ ya. Artinya keterangan saudara yang saudara ungkap di persidangan ini adalah sesuai dengan yang UAP ya. Iya. Bahwa sebetulnya walaupun
sejatinya nyatanya saudara menyampaikan kepada Ilyas Labai dan kepada siapa tadi satu lagi? Pak Gumpita bahwa ini untuk pesisir, tapi faktanya sumber uang tersebut dari sama uang untuk percepatan pembahasan APBD ya, begitu ya. Nah, kemudian begini, dari total 20 catatan yang saudara buat untuk porsi pembagian uang dari sumber 900 juta itu, yang lain kan rata-rata 30 juta. Nah, pertanyaan saya, saudara bisa jelaskan kenapa untuk saudara saksi sendiri nilainya 50 juta? Itu tiap sendiri yang menentukan. Kenapa? Kir Jauhari sendiri yang menentukan. Ya, saya tahu yang menentukan Kir Jauhari. Apa dasar menentukan ada perbedaan dengan anggota? Atau saudara punya tugas beban yang lebih, atau ada spesialisasi tugas saudara sehingga diberikan lebih perbedaan? Mungkin juga salah satunya. Oh, jangan mungkin. Saat itu saudara kan yang menerima 50 juta toh? Ya mungkin ada tugas khusus lah. Apa tugas khususnya sehingga saudara ada perbedaan dengan rekan-rekan yang lain? 25, 30, saudara sendiri yang 50 juta? Ya mungkin salah satunya saya juga mengatakan Pak Johar yang. Oh, karena saudara ada beban yang mengantarkan ke Pak Johar. Ya. Jadi sehingga saudara 50 juta sendiri begitu ya? Mungkin gitu ya di balik Kir Jauhari saya nggak tahu. Baik. Jadi saudara saksi juga kan ikut mendengarkan yang keterangan rekan-rekan saksi juga. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara saksi, saudara juga anggota DPRD ya? Anggota DPRD. Saudara pernah terima juga terkait pemberian uang terkait dengan pembahasan RPBD? Pernah. Berapa terimanya? 30 juta. Dari siapa terimanya saudara saksi? Dari Kir Jauhari. Dari Pak Kir Jauhari, gitu ya. Dan itu disampaikan Pak Kir Jauhari juga secara tegas-tegas, uang itu adalah uang pembahasan untuk RPBD 2014, 2015, gitu ya. Dan Saat itu disampaikan juga soal masalah maksud dan tujuannya itu seperti apa, udah langsung disampaikan kepada saudara juga ya? ya saya bertanya, ini uang apa? Oh, saudara yang bertanya langsung. Ya, waktu itu setelah, kalau tidak lupa, itu setelah seminggu masa jabatan kami sudah habis, Ya. saya duduk di posko kemenangan Gerindra, masalah saya itu di Jalan Arifin Ahmad, datang saudara Kir Jauhari. Kir Jauhari ya. Ya. Baik. Apakah pada saat saudara menjabat atau pada 6 September 2014 sesaat saudara sudah tidak menjabat, saudara ada menggunakan pinjam pakai kendaraan? Ada. Jenis apa kendaraannya? Nissan X-Trail. Nissan X-Trail ya. Saat itu saudara ada mengembalikan atau masih digunakan lagi? Dalam keadaan rusak di bengkel. Dalam keadaan rusak di bengkel. Ya. Posisi dalam keadaan rusak itu saudara masih aktif atau sudah? Sudah masih aktif, kemudian setelah habis jabatan. Oh, berarti saudara yang menggunakan mobil kendaraan dinas sampai rusak mobilnya di keterangan saksi yang terdahulu adalah saudara saksi ya? Ya. Baik. Mohon izin yang boleh melanjutkan. Baik, saudara saksi ya Pak Solihin Dahlan ya. Pak Solihin ini di DPRD sebagai apa Pak? Ketua komisi atau anggota banggar? Anggota Komisi C. Anggota komisi C, termasuk anggota banggar? Tidak. Tidak ya. Baik, tadi saudara sudah mendengar ya penyampaian dari saksi Riki Haryansa. Tadi di awal bahwa ada permasalahan ya Pak dalam rapat pembahasan antara TAPD dengan Banggar, dengan DPRD, itu saudara mengetahui juga? Lupa. Saudara lupa ya. Mohon izin yang mulia membacakan keterangan saksi pada poin 9. Apa sajakah permasalahan yang terdapat dalam rapat pembahasan RAPBDP 2014 dan RAPBD 2015 tersebut? Dapat saya jelaskan bahwa dari seluruh satker yang mengikuti rapat dengan Komisi C DPRD Provinsi Riau terdapat permasalahan sebagai berikut. 1. Terdapat penyerapan anggaran sampai dengan Agustus 2014 masih di bawah 20%. Kemudian yang kedua, Gubernur Riau juga melakukan pergeseran anggaran rumah layak huni dari semula dikerjakan SPU kemudian dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Benar Pak? Artinya pada saat itu tadi sudah menerangkan ada di Komisi C itu ada permasalahan yang sama dengan yang disampaikan oleh Riki Haryansa tadi. Nah, kemudian apakah sebelum ya Pak, sebelum ada pengesahan
terkait APBD perubahan maupun APBD murni 2015. Apakah saudara pernah mendengar ada janji dari terdakwa untuk memberikan sesuatu kepada anggota DPR berupa uang ya terkait dengan proses pembahasan APBD 2014-2015 ini? Kalau setahu saya mobil saja. Yang saudara ketahui hanya mobil saja. Nah, terkait mobil apa yang saudara ketahui yang disampaikan oleh terdakwa ini? Pinjam pakai, kemudian kalau berikutnya bisa diambil lelangnya. Nah, itu ya artinya dari proses mobil itu kemudian terdakwa meminta untuk ini disahkan yang pertama oleh anggota DPRD 2009-2014, kemudian dipercepat artinya tidak ada revisi, tidak ada alat-alatan lagi seperti itu kan Pak? Itu juga disampaikan oleh terdakwa. Nah, kemudian kan tadi pada saat sudah ditanyakan oleh rekan kami ya Pak, saudara kan menerima 30 juta ya dari saudara Kirjohari. Tadi diterangkan bahwa saudara menerimanya seminggu ya Pak ya? Seminggu. Nah, pada saat itu apa yang disampaikan oleh Kirjohari kepada saudara saat menyerahkan uang itu? Menyerahkan uang kepada saya bertanya, ini uang apa? Uang APBD. Ya. Pengesahan APBD. Uang pengesahan APBD jelas ya Pak. Artinya tidak ada yang lain, tidak terkait yang lain, baik termasuk tadi disampaikan termasuk biaya pesisir dan segala macam memang untuk APBD ya Pak ya. Nah kemudian pada saat rapat di tanggal 2 September, saudara mengikuti Pak Solindah kan? Di Hotel Roda. Bukan, di kantor DPRD. Tidak, seingat saya tidak. Tidak menghadiri ya, karena saudara bukan anggota banggar. Apakah saudara juga mengetahui bahwa KUHP-PAS yang ada itu tidak pernah dibahas, Pak? Hanya datang langsung disetujui? Mengetahui. Apakah saudara juga hadir di tanggal 4 September pada saat pengesahan KUHP-PAS tersebut? Pengesahan sih. Saudara hadir ya, artinya kan memang ada waktu yang sangat singkat ya Pak ya, karena 4 September harus disahkan. Sementara saudara tadi menerangkan selesai di tanggal 6 September seperti itu ya. Nah baik, kemudian terkait uang yang sudah saudara terima, apakah saudara sudah pakai atau saudara sudah kembalikan? Sudah saya kembalikan. Sudah saudara kembalikan. Nah pertanyaan saya, mengapa saudara kembalikan uang tersebut? Saya kembalikan karena itu menyalahi. Nah, pada kapan saudara membalikan? Setelah diperiksa oleh penyidik atau sebelum diperiksa oleh penyidik? Saya kembalikan sebelum diperiksa. Sebelum diperiksa oleh penyidik. Kapan? Lupa. Nanti kita ingatkan ya Pak ya. Artinya saudara pada saat itu menyerahkannya kan di hadapan penyidik ya Pak uang tersebut. Nah, kemudian apakah pada saat itu saudara mengembalikan bersama-sama dengan Pak Riki, dengan Pak Bumbita atau sendiri-sendiri Pak? Sama Pak. Sama-sama. Kapan? Maksudnya bagaimana saudara serahkan pada saat diperiksa di Polda Kepri atau di gedung KPK? Gedung KPK. Di gedung KPK, sama-sama ke Jakarta ini ya. Baik. Dilanjut saksi yang lain yang baik. Baik, saudara saksi Bumbita ya. Tadi kita dengar sama-sama, saudara saksi juga dengar terkait masalah pembahasan dan segala macamnya. Saya akan pada poinnya yang ingin ditanyakan kepada saudara. Saya terima berapa uang untuk pembahasan RAPBD? Saya terima uang 10 juta. 10 juta. Dari siapa terimanya saudara saksi? Dari Pak Riki. Saat itu yang disampaikan oleh Pak Riki benar seperti yang disampaikan. Bagaimana coba? Betul. Apa yang disampaikannya? Beliau ada pertemuan kita. Ya. Dia minta bantuan untuk kita konsultasi untuk revisi. Oh, revisi ya. Ya artinya rekan kami sempat tekankan tadi ada kurang persesuaian gitu kan. Uangnya kan sumbernya untuk pembahasan APBD turun kepada Pak Riki dan turun kepada saudara saksi, uangnya itu untuk reoposisi gitu ya. Saat menerima uang tersebut, posisi saudara saksi saat itu masih aktif sebagai anggota dewan. Nah, sudah belasan September, 6 September 2014 kan saudara berakhir? Ya, itu tanggal ada waktunya mungkin udah September. Ya, artinya pada saat saudara menerima uang 10 juta, saudara Bukan saudara. sudah bukan anggota dewan lagi. Lantas kenapa saudara saksi dimintai bantuan? Ini sesuai BAP saya juga. Memang yang biasa dijelaskan
sebelum PPD ini, pembahasan PPD ini memang ada kitab tulisan RPJMD. Betul. Dan salah satu poin itu adalah memisahkan pemekaran Riau di provinsi pesisir dan beberapa kabupaten kota. Dan setelah selesai kita anggota dewan, kebetulan saya dengan Pak Riki ini sama-sama anggota komisi 6. Terus beliau ini sekretaris dibentuk tim pemenang, tim perjuangan pesisir dewan, dan beliau sekretaris. Oh gitu ya. Dan waktu itu kita banyak bicara itu. Dan waktu itu dipanggil saya, karena waktu itu saya kawan-kawan pesisir dari tim itu meminta, karena waktu itu kalau provinsi pesisir itu jadi, saya kan nomor 3 suara suara Golkar pula akan 2% dan pemilu. Maka saya akan naik gitu. Baik, sedikit saya potong ya saudara saksi ya. Karena begini, karena keterangan dari saksi-saksi yang sebelumnya hanya saudara saksi saja yang menerangkan bahwa soal uang 10 juta itu untuk PO pesisir, itu saja poin dari kami. Betul. Jadi saudara tetap pada keterangan saudara saksi ya. Betul. Bahwa maksud dan tujuan uang 10 juta itu untuk PO pesisir, begitu ya? Betul. Karena saya ada keluarga baru di mana ini pembentukan uang gitu. Begitu ya. Tetap pada keterangan saudara saksi yang seperti itu ya. Betul. Saudara pernah ada pinjam pakai kendaraan operasional dinas waktu itu? Pernah semua. Apa jenis mobilnya? Trano, Excel. Nissan X-Trail ya. Kapan dikembalikannya? Kembali setelah memang kita diminta dikembalikan oleh Pemprov. Nah, saudara juga mendengar ada proses pengajuan perpanjangan pinjam pakai kemudian dilelang untuk dimiliki. Ada informasi umum seperti itu. Dari siapa informasi tersebut? Saya lupa juga Lupa ya? karena semua informasi. Nah, proses pengembalian mobil pinjam pakai yang saudara gunakan semasa saudara aktif menjadi anggota dewan, saat itu dikembalikannya setelah saudara tidak aktif atau pada saat masih aktif menjelang mau pensiun atau bagaimana? Kalau nggak salah tidak setelah tidak aktif, karena memang sama-sama dikumpulkan. Oh, ya, artinya setelah saudara tidak aktif barulah mobil dikembalikan gitu ya? Betul. Apakah dalam merapat tersebut ya dengan tim informal tadi pada saat itu juga ada Suparman di situ, Pak? Betul. Ada. Nah, pada saat itu apa yang disampaikan Suparman dalam forum merapat tersebut? Saya mungkin ya, saya lupa, tapi dia pada saat itu memang Pak Johar dan memang waktu itu Suparman yang lebih memimpin. Suparman lebih mendominasi ya, lebih banyak bicara seperti itu ya dalam forum. Nah, itu apa yang dibicarakan oleh Suparman? Maaf lupa saya. Lupa ya. Kemudian mohon izin yang mulia bacakan BAP dari saksi Bumbita pada poin 7 di angka 5. Pembahasan RAPBD tersebut berlangsung alot karena TAPB tidak berani menyampaikan hasil pembahasan tersebut pada Gubernur Riau. Untuk mengatasi hambatan tersebut, tim Banggar melakukan rapat internal di ruang komisi B. Rapat internal tersebut dipimpin oleh Johan Firdaus. Pada saat itu sempat ada dinamika karena saudara Suparman cenderung mendominasi forum itu dan minta tidak ada lagi pembahasan aspirasi karena Pak Anas Makmun tak mau ada aspirasi. Selanjutnya Koko Iskandar mengeluarkan pernyataan bahwa fraksi Demokrat hanya bersedia membahas RAPBD 2014 dikarenakan penjelasan dari Suparman kurang jelas dan bertele-tele. Maka Ediatim mempertanyakan apa maksud Suparman tersebut dan Ediatim menyampaikan agar fokus dalam pembahasan APBD ini. Selanjutnya kemudian dibentuk tim fasilitator yang beranggotakan Hasmi Setiadi, Suparman, Kirjohari, Koko Iskandar, dan Zukri Misran. Benar ya Pak ya? Saudara mengetahui peristiwa ini. Nah, apakah kegiatan yang dilakukan oleh tim penghubung, tim informal kepada Gubernur Riau ini saudara juga mengetahuinya? Saya tidak tahu lagi. Saudara tidak mengetahuinya. Saudara Riki, saudara pada 2014 masa jabatan saudara berakhir di 6 September. Apa saudara terpilih lagi tidak? Tidak lagi. Dalam rapat-rapat di Banggar itu, saya tadi mendengar keterangan dari saudara pada saat ditanya oleh penuntut umum. Di situ ada disampaikan oleh saudara Suparman ya, bahwa keinginan DPR bisa dipenuhi oleh Pak Gubernur. Ya. Apa saja sih keinginan DPR itu? Ini keinginan DPR loh, bukan penawaran Gubernur yang disampaikan oleh Suparman kan? Apa contohnya? Contohnya kendaraan mobil dinas yang waktu itu termasuk aspirasi ya, dengan mobil dinas ya. Aspirasi itu kalau
aspirasi itu masuk di RAPBD ya, dimasukkan APBD. itu berarti pokir ya, pokir dewan ya, pokir. Berarti kalau aspirasi itu tidak disahkan oleh saudara, apakah dewan selanjutnya boleh menghapus atau tidak ya? Melanjutkan? Sebenarnya tidak bisa, harus dijalankan karena sudah disahkan sebelumnya. Enggak, kalau tidak disahkan oleh masa jabatan saudara sebagai dewan, Ya. tentu akan APBD itu akan disahkan oleh dewan selanjutnya ya. Betul. Kalau dewan selanjutnya mau mengesahkan, mereka boleh menghapus tidak aspirasi dewan tersebut? Boleh aja. Boleh aja ya. Oh, berarti ada kepentingan juga ya dewan mempercepat ini ya. Iya. Karena ada aspirasinya ya, Iya. di dalam ya. Terus saudara di tanggal 5 mengesahkan, tanggal 6 habis masa jabatan. Iya. Duit yang diserahkan oleh Kirjohari di tanggal berapa? Sehari setelah masa jabatan, kalau saya tanggal 7 atau tanggal 8 Setelah habis. Iya. Oh, sebelumnya hanya dijanjikan begitu. Ya, diinformasikan saja. Diinformasikan, dijanjikan ya setelah itu. Tapi penyerahannya setelah masih habis masa jabatan. Masa jabatan. Anda kan ikut terlibat terus ya di dalam ini, saya lihat rapat banggar, rapat dengan tim PAPD. Ya betul. Ya, ya. Ada tidak selain saudara Suparman yang pihak dari Pak TAPD lah kan, Jaini, Pak Jaini ya, Sekda, asisten 2 ya. Ada tidak memberikan penawaran yang lain selain yang disebutkan oleh Suparman? Tidak ada. Menawarkan, Kalau TAPD setahu saya nggak ada. tidak ada pembahasan mengenai bahwa nanti pinjam pakai itu tidak. Tidak ada. Hanya dari saudara Suparman. Iya. Terus di sini saya lihat Anda kan di sini membuat catatan ya. Ini 21 ini bangga semua tadi ya, kawan saudara. Ini semuanya terpilih lagi tidak? Selanjutnya. Ada yang terpilih, ada yang tidak. Di sini. Iya. Ini ada buat catatan, angka-angkanya bukan dari saudara tadi ya, Bukan. angkanya dari saudara Kirjohari. Ini yang kepada saudara Ilyas Labai, Anda belum menyerahkan ya di. Belum. Kenapa belum diserahkan? Belum ketemu waktu itu. Beliau masih di Dubai. Belum ketemu. Terus pengakuan saudara Mumpita tadi, Anda tidak menyebutkan ini bahwa ini uang untuk pengesahan ya, Anda menyebutkan untuk Rio Pesisir. Membantu perjuangan. Padahal Anda tahu ini pengesahan APBD, kenapa Anda berbohong ini? Saya bukan berbohong, saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Kirjohari kepada saya. Karena Kirjohari kan ketemu saya itu kan tidak ada, ya, saya tidak menduga Kirjohari itu menitipkan untuk Bukita dan Ilyas Labai. Janjian ketemu dengan Kirjohari itu hanya berjanji untuk menyerahkan dokumen aspirasi dari masyarakat Kabupaten Hilir pada saya. Tiba-tiba kita ketemu, dia menyampaikan amplop kepada saya, tolong titipkan untuk Pak Bukita dan Ilyas Labai untuk bantu-bantu kita di Pesisir. Ini sebenarnya bukan pernyataan saya, dari Kirjohari menyampaikan kepada saya. Terus uang yang Anda serahkan itu untuk Rio Pesisir, keterangan saudara ke Pak Bukita. Ya. Sebenarnya dalam pemekaran Rio Pesisir ini, uang itu buat apa? Ada tidak kalian pernah buat list pengajuannya, proposalnya uang ini? Atau sebenarnya Rio Pesisir ini hanya budget semata, pengalihan dari uang dewan ini gitu ya? Sebenarnya kalau dari sisi saya pribadi justru agak lucu ketika ini dimunculkan Rio Pesisir, karena Rio Pesisir ini suatu hal yang berbeda, terpisah. Apalagi ada urusan uang di Rio Pesisir ini tidak ada, karena memang hanya sebuah perjuangan awal yang saya sampaikan tadi, karena tahapannya akan masih panjang lagi. Untuk pembiayaan Rio Pesisir ini idealnya itu malah di dalam APBD harus dimasukkan ya sebenarnya. Yang memunculkan isu itu siapa di masalah uang ini? Kan uang ini ada nih. Oh, ini buat Rio Pesisir itu siapa yang memunculkan? Saya tidak ada tahu isunya dari mana itu. Tapi Anda memberikan isu ke saudara Ya, kita. kalau menurut kalian itu kan dari Kirjohari berarti. Karena saya dapat infonya kan dari Kirjohari untuk khusus Bukita dan Ilyas Labai. Ya, sampai. Temennya mungkin sedikit ya.
tindakan seperti itu yang mempercepat itu kan apakah menyalahi aturan di dewan apa enggak? Yang seharusnya bisa anggota dewan yang selanjutnya tapi dipaksakan gitu. Kalau saya jawab ya Pak Yudi ya. Aturan di dewan itu gimana? Kalau di dalam tatip itu dia hanya tahapan saja mulia. Jadi tahapan itu ditetapkan di dalam badan musyawarah. Jadwal-jadwal itu ditetapkan dalam badan musyawarah. Sepanjang jadwal itu bisa dipenuhi, silakan saja. Tapi ini kan bicara idealnya ya mulia. Kalau idealnya pengalaman kita yang terdahulu memang ideal 2 sampai 3 bulan. Tapi apakah semua prosedur-prosedur yang harus dilalui memang harus dilalui sesuai aturan sudah dilalui sebagaimana mestinya dalam pengesahan itu, atau ada prosedur-prosedur yang dipangkas? Kalau dipangkas tidak ada yang bilang, cuma hanya waktunya saja dipercepat. Misalnya kita biasa rapat kan pagi yang ya, pagi sampai siang. Nanti kita sore, malam sampai jam 12 karena saya ingat ketua PPS itu ditandangani jam 12 malam. Di pembahasan sesuai aturan apa enggak? Kalau mekanisme, mekanisme tatipnya dan jadwal bamus itu disesuaikan, sesuai dengan dia. Cuma waktunya yang tidak ideal. Enggak masalah usulan-usulannya itu dari DAPD apakah memang sudah dibahas secara terperinci atau segala macam? Apakah anggota dewan tahu itu? Memang tidak terperinci waktu itu yang bilang. Makanya berarti kan tak sesuai prosedur lah. Ada hal-hal tertentu yang dilalui kan gitu. Betul. Sekilas ada berita acara yang lalu pemeriksaan saksi. Ada prosedur yang harus dilalui, tapi tak dilalui, Pak. Gimana? Kan saudara yang tahu, kami kan nggak tahu, Pak. Kami tanya ini. Kan saksi yang tahu faktanya gimana. Dalam pengesahan itu, apakah prosedur-prosedur itu sudah dilalui semua sebelum anggota dewan itu mengesahkan? Ya contohnya sesuai aturan ya? Iya. Contohnya itu tadi ya, seperti saya nyatakan tadi ada misalnya bukunya belum selesai. Mestinya kan buku itu selesai bahas lagi. Ini kan langsung di tangan ketua PPS saja. Jadi ada yang di situ lah misnya mungkin dalam waktunya pembahasan yang tidak detail. Makanya ini waktunya berapa lama untuk pengesahan? Dari APBD perubahan itu Agustus sampai September paling 1 mingguan mungkin. 1 minggu ya. Disahkan. Dari pengesahan APBDP masalah saya. 1 minggu langsung disahkan. Iya. Itu udah prosesnya 1 minggu ya? Kalau dari awal sampai pengesahan? Iya. 1 minggu. Kalau normalnya? Pengalaman kita 2 sampai 3 bulan. Nah, itu 2-3 bulan jadi 1 minggu, bisa dibayangkan. Terdakwa ya? Silakan ya. Oke, ada tanggapan atau keberatan terhadap keterangan 3 orang saksi ini? Ya, jadi saya dengan mempercepat pengesahan APBD itu tidak melanggar aturan. Ya. Sebab selama ini sering terjadi kisah itu APBD itu lama sekali sehingga pelaksanaannya itu banyak yang tidak terlaksana. Nah, sedangkan itu kan program-program itu kan untuk kepentingan masyarakat seperti jalan, sekolah, puskesmas, kesehatan dan sebagainya. Nah, banyak terlaksana. Makanya kalau kita biarkan berdebat terus anggota DPRD kita akan selesai. Ini yang sering terjadi. Makanya kita mengambil yang kita cepatkan supaya pelaksanaan proyek ini jadi dan masyarakat dapat menikmati proyek-proyek tersebut. Ya? Itu aja, ada yang lain? Nah, kemudian dalam mempercepat tersebut prosedur sudah dilalui. Tidak ada saya kira melanggar prosedur. Tidak ada melanggar prosedur. Berarti menurut terdakwa sudah sesuai prosedur. Ya, punya prosedur. Iya, yang lain? Ada yang lain? Yang soal tamu. Gimana? Oh iya, dan tanah tadi. Nah ini tanah tadi saya tadi dia ada kata menjadikan tanah 40 hektar kali 50 hektar. Ya, itu tak sama sekali saya tak ada menjadikan tanah 40 hektar 50 hektar tanah yang mana dapat? Ada. Oke, yang lain.
Sedangkan mana? Ya, saya kira itu yang mulia. Itu aja ya. Ya, yang mulia. Saya kira untuk saksi di belakang dulu, jangan pulang. Nanti ada barang yang mau diperlihatkan. Panggil saksi yang satu lagi. Ya. Yuk, silakan. Pegang mikrofonnya. Pegang Pak. Oke, dengan persilakan dulu. Terima kasih. Ada saksi. Saksi. Baik. Saksi bekerja di mana? Sekarang Bang, Saat tahun 2014 di bidang AKP dan Bang, alat kelengkapan dewan dan fraksi. kapan dewan dan fraksi ya. Kalau tugas saksi itu sehari-harinya apa? Melaksanakan tugas apa? Membuat notulen rapat, Buat notulen rapat, kemudian absensi, daftar hadir ya. Jam kerja saksi itu setiap hari itu dari jam berapa sampai dengan jam berapa? Setiap harinya sesuai dengan aturan di lingkungan Sekwan sana. jam 7.30 Oh iya, dia terjadi sama. jam 7.30 sampai jam 15 Jam 7.30 sampai jam 15 sampai dengan jam 4 sore. Baik. Kalau ada kegiatan sampai dengan lewat waktu jam kerja saudara saksi, saksi tetap pulang atau tetap ada di kantor? sesuai tupoksi Pak. Sesuai tupoksi. Jadi pulang aja walaupun ada kegiatan, aktivitas-kegiatan dewan, saudara saksi tetap pulang. Sesuai tupoksi kita kerja Pak. Kerja, gitu ya. Baik, yang ingin saya tanyakan kepada saksi, saksi mengetahui tidak pada tanggal 2 September 2014 itu ada dilaksanakan kegiatan yang namanya rapat banggar dengan TAPD, benar atau tidak? Tanggal 2 Tahun 2014 tanggal 2 September. lupa saya Pak. Lupa, saya izin yang mulia. Kami bantu keterangan saudara saksi di poin 10 halaman 3 ya. Benar, Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau 2009-2014 pernah melakukan pembahasan perubahan APBD Provinsi Riau tahun 2014 dan pembahasan RAPBD. Itu keterangan saksi di BAP benar? Siap benar. Ada kegiatan itu kenyataannya? Ya. Benar. Sesuai tupoksi kan Pak. Betul ya? Kan Ya saksi ada, hari itu ada ya. Di 2014 itu benar saksi ada. Baik. Jam berapa kegiatan itu dilaksanakan seingat saksi? jam lupa saya Pak kalau jam. Pagi, siang, atau sore menjelang malam atau jam berapa dimulai aktivitas rapat pembahasan? Karena rapat pembahasan itu tergantung situasi Pak, kadang pagi, kadang siang. Nah, saat itu masih bisa mengingat jam berapa dimulainya kegiatan? Lupa ya Pak. Lupa ya. Baik, yang jelas benar ada kegiatan di tanggal 2 September begitu ya. Baik. Di mana lokasi rapatnya, posisinya di ruang mana? Di ruang medium Pak. Ruang medium, begitu ya. Formal ya, resmi ya. Resmi Pak. Siapa saja yang hadir saat itu? Lupa ya Pak. Lupa. Baik. Apa pada saat itu yang saudara saksi lakukan pada saat jalannya proses rapat pembahasan antara Dewan Tim Banggar dengan TAPD itu apa? Saudara saksi peran di situ sebagai apa? Melaksanakan apa tugasnya? Saya saat itu membuat absen. Ya. Kemudian sebagai kalau masalah lupa. Tidak dapat itu. Jalannya rapat saudara saksi dokumentasikan ya, saudara buat notulen betul? Ya. Saudara saksi yang membuat notulensi rapat ya? Iya Pak. Karena kan gini Pak, karena di kami itu kan ada beberapa staf gitu kan. Ganti-gantian karena saya. Ya pada intinya pada hari itu saudara saksi juga mengemban tugas untuk membuat notulen rapat tadi. Siapa? Ya, saya bacakan dengan izin yang mulia keterangan saksi juga di poin 11 halaman 3. Ini keterangan saksi mungkin saya bacakan. Ya benar, Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau periode 2014 tanggal 2 September 2014 pernah melakukan rapat bersama dengan TAPD sekitar siang hari dengan agenda pembahasan KUA PPAS. Saat itu saya menghadiri dan membuat notulensi rapat tanggal 2 September
Yang hadir Ketua DPRD Saudara Johar, anggota DPRD lainnya Supriyati, Teh Rusdi Ahmad, Saudara Novi Wali Yusman, Saudara Jufri, Saudara Mansur, Rusli Effendi. Lainnya saya tidak ingat. Sedangkan dari TAPD yang hadir adalah Emi Hafiz, Saudara Jaini Ismail, dan Saudara Juni Irwan. Yang saya ketahui pada saat itu rapat deadlock. TAPD belum menyampaikan buku KUA PPAS. Kemudian anggota Banggar meminta buku KUA PPAS kepada TAPD untuk dapat disampaikan kepada Dewan dengan batas waktu malam hari tanggal 2 September 2014 dan dilanjutkan dengan penandatanganan MOU. Benar fakta tersebut terjadi? Siap. Ya, pasti terjadi karena saudara saksi yang membuat notulen ya. Semua dicatat oleh saksi. Begitu. Sedikit ingin saya tanyakan lagi. Saat itu pada saat deadlock kok bisa bilang deadlock, saksi dari mana mengetahuinya? Apa yang terjadi kondisinya saat itu? Karena rapat itu berakhir gitu aja Pak. Karena belum anggota Banggar meminta buku ya, KUA tadi ya. Rapat nggak bisa dilanjutkan. Rapat nggak bisa dilanjutkan. Banggar minta buku kepada siapa? Kepada TAPD. Begitu ya. Itu jam berapa rapat dihentikan? Masih bisa mengingat nggak? Siang, menjelang sore atau malam? Lupa saya. Lupa. Di sini saudara saksi tadi memperdalam melanjutkan pertanyaan dari JPU nomor 12 ini. Di sini kan saudara saksi menyatakan yang saya duga mereka menunggu buku KUHP. Ini maksudnya kenapa saudara saksi menduga, maksudnya gimana? Karena kan malam itu deadlock Pak. Malam deadlock sambil Banggar minta buku disampaikan malam juga. Oh, jadi pendapat saudara saksi ya? Saya kira mungkin menunggu itu gitu ya. Bukan karena ada yang menyampaikan enggak ada ya. Baik. Kemudian di nomor 13 saudara saksi juga sampaikan ini. Di malam hari ini saudara Rodi, saudara saksi kenal dengan saudara Rodi? Kenal baik. Terus saudara saksi sampaikan datang ke ruangan pimpinan DPRD dengan membawa buku yang agak tebal yang saya duga buku tersebut adalah. Itu juga ya pendapat saudara saksi. Iya, persepsi. Kita kan di bawah nunggu nih. Rodi datang ke atas bawa buku. Kami kira itu buku buku KUHP ya, gitu ya. Berarti tersangkanya. Baik. Kemudian saudara saksi juga sampaikan di sini. Ini ada dua keterangan yang kontra ya saya lihat ya. Saudara saksi tadi sampaikan sama-sama kita dengar barusan sekali. Saudara saksi tidak menghadiri rapat di malam hari itu. Yang di atas enggak Pak? Yang di bawah? Yang malam hari loh, yang penandatanganan. Ikut saya Pak. Nggak ikut ya? Cuman kan saya disampaikan oleh Bang Demi bahwa sudah selesai gitu kan. Sudah selesai. Jadi dari mana saudara saksi tahu kalau tidak diadakan rapat di situ? Rapat pembahasan? Enggak, saya ini kan stafnya Pak Hasbeni. Ya. Jadi dia sampaikan di atas sudah teken PPAS. Sudah teken saja. Ya. Ada saudara saksi bilang ada rapat kita tuh disampaikan tadi nggak rapat teken? Nggak ada. Tidak ada ya. Lupa apa tidak apa? Maksudnya penyampaian ini saudara saksi ini penting loh saudara. Tidak ada rapat dengan sudah ditandatangani, itu kan keterangan yang dua hal yang berbeda gitu loh. Tidak ada rapat berarti tidak ada rapat sama sekali, langsung teken aja. Ada rapat kan bisa diteken juga. Yang mana yang apa? Lupa deh Pak, saya karena nggak ikut di situ Pak. Oh gitu ya. Jadi memang saudara saksi cuma ingatnya sudah ditandatangan saja, diteken ya. Iya, seperti yang disampaikan Pak. Jadi keterangan saksi menyampaikan tadi tidak ada rapat itu, tidak ada rapat di malam tengah malam itu bagaimana? Masih tetap itu dipertahankan tidak ada rapat? Iya. Jadi kata saksi gimana? Rapat yang di mana Pak? Rapat yang di medium. Kan setelah datang KPPS dibawa sama saudara saya ikut lagi Pak, saya ikut lagi rapat. Tidak ikut lagi. Tadi kalau saudara saksi sampaikan tidak ada rapat di sini barusan. Ya kan rapat resmi kan saya nggak ada. Oh, tidak ada ya. Jadi bukan tidak, berarti tidak tahu. Tidak tahu. Itu jangan tidak ada. Tidak nanti maknanya. Nah, kemudian tadi saudara saksi juga sampaikan yang hadir di situ tidak ingat ya, tapi ada di sini kan bahasanya ini di nomor 16 ini tadi dibacakan sama JPU, Johar Firdaus, Novi Waldi, Yusman, Rusdi Ahmad, Rusdi Effendi. Lainnya saya tidak ingat. Artinya banyak sebetulnya yang hadir di situ. Banyak anggota dewan.
Banggar. Banggar. Baik. Cukup yang mulia. Terima kasih ya, Bu ya. Saudara saksi sebagai staf atau punya jabatan? Staf saya. Staf. Rapat yang saudara saksi ingat di tanggal 2 atau tanggal 3 atau tanggal 1 itu berapa kali yang saudara saksi ikut? Seingat saudara? Saya lupa pula Pak. Ingat saya lupa. Karena kami kan kadang janjian juga Pak. Saya stafnya juga. Terus yang semalam itu tugas saudara saksi kan membuat notulen ya? Notulen. Berapa kan saudara buat notulen? Perihal pembahasan. Kalau ada rapat resmi Banggar sama TBD kita buat. Ada notulennya? Berapa kali Anda pernah buat? Lupa saya berapa kali Pak. Oh, makasih ya Bu. Ada saksi dari penuntut umum besok ya. Yang saudara terdakwa ya, untuk saksi masih ada saksi dari penuntut umum, yaitu sidang kami tunda besok ya. Pagi ya, besok pagi ya, terdakwa ya, yaitu tanggal 30 ya, tanggal 30 ya. Penasihat hukum juga sidang selesai.